Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Bilqis Abdullah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 240804000018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Tauhidullah. Nah, Tauhidullah atau tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti menjadikan satu. Dalam konteks Islam, Tauhidullah berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang artinya itu satu, yang berkonsep merupakan inti dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa tiada sesembahan yang wajib disembah selain Allah. Untuk itu Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Selain Quran surat Toha ayat 14 tadi, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ikhlas dan dalam kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusanku, kurang lebih seperti itu. Nah, di konsep Tauhidullah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Nah, yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini. Ini mencakup keyakinan bahwa yang pertama, Allah itu Khaliqon, berarti satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, tanah, dan semuanya pokoknya yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Dan yang kedua, Rozikon, yang berarti pemberi rezeki bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, kita sebagai umat manusia atau umat Allah itu percaya bahwa kita masih hidup sampai saat ini itu berkat karena Allah. Rezeki itu bukan berarti tentang makanan, uang, ataupun hal-hal material lainnya, tetapi dengan kita sehat dan hidup sampai sekarang itu juga adalah sebuah rezeki yang Allah berikan untuk kita. Dan yang ketiga yaitu Malikon, berarti pemilik segala urusan dan perintah di alam semesta ini. Nah, kita contohnya nih, kita kan memiliki segala urusan ya di dunia ini. Urusan itu seperti ibadah, mencari uang, kerja gitu ya, terus belajar. Itu juga semuanya ini dikonsepkan oleh Allah agar kita dapat bertahan hidup di dunia ini. Dan kalau seperti ibadah itu supaya kita tidak lupa bahwa pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus yakin bahwa Allah itu Malikon, segala pemilik urusan dan perintah di alam semesta ini. Dalam konteks ini, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa tiada sekutu bagi Allah dalam hal pencipta dan pengaturan dan pemberi rezeki. Semua makhluk di muka bumi ini atau di alam semesta ini bergantung kepada Allah untuk segala sesuatu, dan hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan penuh atas kehidupan dan kematian. Nah, yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan pengesaan Allah dalam hal ibadah
Artinya segala bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji itu ditujukan hanya kepada Allah. Dalam hal ini kita sebagai seorang muslim wajib untuk yang pertama mengikhlaskan niat dalam setiap ibadah. Kita beribadah itu harus berniatkan untuk Allah, hanya semata-mata untuk Allah, tidak untuk manusia, tidak untuk hal material apapun seperti uang. Kita harus ikhlas beribadah kepada Allah agar Allah pun ridho memberikan rezekinya kepada kita. Rezeki itu tadi ya, tidak berfokus kepada hal material, tetapi kita hidup dan sehat sampai sekarang ini juga adalah rezeki dari Allah. Dan yang kedua yaitu menyadari bahwa semua doa dan harapan harus hanya kepada Allah. Nah, ini tuh seperti kita berdoa dan memohon segala sesuatu yang ada di hidup kita, baik itu kepedihan, kesusahan, pengampunan, itu hanya kita harus harapkan dan meminta kepada Allah, tidak boleh kepada hal yang lainnya. Untuk itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, kehidupanku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, yang ketiga yaitu Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat ini adalah keyakinan bahwa nama-nama dan sifat-sifat yang harus diterima sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa penafsiran yang menyimpang. Ini menyangkut seperti penerimaan sifat-sifat Allah seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain-lainnya. Dalam memahami Tauhid Asma wa Sifat ini penting untuk kita karena kita dapat membandingkan sifat-sifat Allah dengan makhluknya, menjadi pembeda bahwa Allah itu beda, bahwa Allah itu sempurna, bahwa Allah itu memiliki sifat yang mustahil manusia atau makhluknya miliki. Nah, yang selanjutnya pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, konsep atau ajaran tauhid ini sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat muslim karena yang pertama menjadi dasar iman, karena tauhid adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Tanpa tauhid yang benar, kita tidak akan dapat beramal ibadah dengan baik dan benar atau yang tepat gitu, atau bisa jadi pun ibadah kita sia-sia apabila kita tidak belajar tentang tauhid dengan benar. Adapun orang yang menjadi syirik karena tidak mempelajari ajaran tauhid dengan benar. Nah, yang kedua menjaga keberkahan hidup. Nah, dengan mengesahkan Allah dalam setiap aspeknya, aspek kehidupan, seorang muslim akan merasakan ketenangan dan keberkahan. Untuk itu ini tuh sebagai pengingat sekaligus penenang, seperti kita mau tidur, kita mau tidur membaca doa dulu. Nah, itu tuh sebagai bentuk tauhid kita bahwa kita percaya sehabis tidur ini, sebangun tidur ini, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, yang ketiga, contoh bisa jadi kita menjadi syirik. Nah, yang ketiga itu kita bisa jadi menjadi syirik ya, karena memahami tauhid itu membantu seseorang untuk terhindar dari praktik syirik atau mempersekutukan Allah yang dapat merusak iman. Pada generasi sekarang atau zaman sekarang ini banyak sekali praktik-praktik syirik yang tanpa kita sadari itu dapat merusak iman. Contohnya kita percaya bahwa zodiak itu atau
ya yang seperti itu sebenarnya syirik, cuman banyak orang yang terkecoh akan hal itu, bahwa itu hanyalah gurauan atau sebagai apa ya, klasifikasi dari bulan lahir mungkin, padahal itu adalah kan rasi bintang ya, itu pun adalah termasuk praktik syirik yang dapat merusak iman. Nah, kesimpulannya adalah tauhidullah merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menekankan keesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami konsep atau klasifikasi dari tauhid tadi, yaitu ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita sebagai seorang muslim dapat memperkuat iman dan menjadikan ibadahnya lebih bermakna. Kesadaran akan tauhid juga membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa syukur dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala yang ada di muka bumi ini. Demikianlah pemaparan materi mengenai tauhidullah dari saya, Aninda Bilqis Abdullah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.